1-2 tahun belakangan ini seri V-nya Vivo selalu berhasil ngasih upgrade yang di luar nurul. Termasuk di V30 Pro yang udah co-engineered with Zeiss dengan triple main kamera. Ngeri ya, padahal itu HP premium mid range. Nah, biar lebih afdol sekalian dong kita bahas yang non pro-nya, yang upgrade-nya ini nggak kalah banyak. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. HP ini datang dengan box hitam, ada tulisan Vivo dan seri V30. Isi di dalamnya ada soft case transparan, terus ada buku manual dan garansi, ada kepala charger flash charge 80 watt, ada kabel USB A to C dan SIM ejector. Nah, untuk HP-nya gua punya yang warna favorit ini ya, namanya unik nih, hijau khatulistiwa. By the way ada dua warna lain yaitu putih puspa dan hitam vulkanik. Nah, ini namanya kok Indonesia banget ya. Ya, katanya memang ketiga warna ini terinfluence dari keindahan alam di Indonesia. Warna hijaunya ini bagus dan kalem banget rasanya. Backdoornya itu masih menggunakan material color changing fluoride edgy glass yang punya feel genggam premium walaupun ya agak sedikit licin. Nah, desain housing kameranya nih yang agak beda, jadi kelihatan kayak ada dua kotak numpuk gitu ya, dengan all new Aura Light Portrait yang gede banget sekarang. Framenya juga dikasih finishing warna hijau yang matching banget, dan bentuk framenya sekarang juga matching sama backdoornya. Di sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di kanan ada tombol power dan volume. Di bawah ada dual SIM tray, ada lubang mic, ada port USB-C, ada grill speaker, dan di atas ada satu lubang mic dan ada tulisan professional portrait. Nah, ini jadi mirip kayak Vivo X series ya. Oh ya, ada IP54 juga buat dust and splash resistant. Desain bagian depan terlihat ini udah kayak flagship, secara udah pakai layar lengkung 3D curve screen design yang mewah. Otomatis bikin bezelnya ini jadi tipis dan sepresisi kayak gini. Kamera depannya juga udah punch hole di tengah yang ukurannya juga cukup kecil. Dan untuk handlingnya gimana? Nah, HP ini terbilang tipis ya, cuma 7,45 mm. Beratnya juga cuma 186 gram, apalagi dengan layar curve-nya yang bikin enak banget dipegang satu tangan. Greget lah ya. Jeroannya dia pakai chipset baru. Yes, ini jadi HP pertama di Indonesia yang pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Konfigurasinya satu big core Cortex A715 2,63 GHz, terus ada 3 performance core Cortex A715 2,4 GHz dan 4 efficient core Cortex A715 1,8 GHz. GPU-nya Adreno 720. Lanjut untuk RAM-nya 8 GB yang bisa di-up 8 GB extended RAM. Storage-nya cukup gede 256 GB. Kalau dirasa kurang ada opsi lain versi 12 GB dengan tambahan 12 GB extended RAM. Sistem operasinya dia VantageOS 14 dengan basis Android 14, dan saat video ini dibuat security update-nya sudah Februari 2024. Gokil ya, up to date banget. Buat gambaran performanya, gua udah coba benchmark pakai 3 aplikasi. Pertama, Antutu versi 10 bisa dapetin skor 802 ribuan dengan CPU skor 259 ribuan dan GPU skor 260 ribuan. Lanjut gua gas pakai 3D Mark Wildlife Stress Test, dapat stability 99,4% setelah 20 kali loop test. Dan terakhir gue coba Geekbench 6. HP ini sukses dapetin skor single core 1126, multicore 3169 poin. Dipakai buat main Mobile Legends, by default itu dapat grafix ultra dengan frame rate super. Selama main sih suhunya ini terjaga dengan baik, frame rate-nya pun stabil, nggak ada ngedrop, aman dipakai beberapa kali nge-push rank, dan respon layarnya juga bagus banget. Satu lagi game yang gua coba adalah Pokemon Unite. By default dapetin settingan grafik highest dengan frame rate high, dan selama main experience-nya masih sama, adem, frame rate-nya stabil di 60 fps, nggak ketemu ada frame drop. Mungkin karena cooling system di HP ini juga sudah di upgrade jadi lebih besar ya, makanya suhunya aman. Baterainya 5000 mAh yang kalau kata Vivo ini jadi baterai tertipis saat ini, lebih tipis 12% dari generasi sebelumnya, pakai teknologi Blue Volt punyanya Vivo, makanya bisa muat di HP yang tipis kayak gini dan dikasih 80 watt flash charge yang bisa full charge dalam waktu 48 menit. Baterainya sih memang ya ini susah buat dihabisin, buat dipakai tes gaming, benchmark, banyak foto, rekam video.
gua baru ngecas lagi di hari kedua. Jadi nggak heran kalau Vivo berani ngeklaim baterainya ini bisa tahan katanya 23 jam pemakaian. FYI, Vivo juga ngasih garansi baterainya ini sampai 4 tahun, yang mana dapat jaminan kapasitasnya itu nggak akan kurang dari 80% selama 4 tahun pemakaian, dan bakal diganti baru gratis ya kalau baterai health-nya itu ngedrop di bawah 80%. Catat. Kita lanjut ke layarnya, ini pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusi 1,5K, tepatnya 2800 x 1260 pixel, udah 120 Hz refresh rate, peak brightness-nya tinggi banget 2800 nit, udah support 1 miliar warna, bisa playback HDR10+, ada sertifikasi SGS Eye Protection juga dengan lapisan pelindung Scott Alpha, ditambah desainnya 3D curve screen yang sama persis kayak versi Pro-nya. So kalau pakai HP ini gua tentunya bakal pakai resolusi dan refresh rate-nya yang tertinggi biar berasa kayak lagi pakai HP flagship. Ada juga fitur visual enhancement buat bikin warnanya lebih vivid dan kontrasnya lebih optimal, yang pastinya bakal gua nyalain juga. Sayang-sayang kalau nggak dipakai. Buat nonton YouTube, layarnya ajib, pakai banget, gambarnya tajam, kontrasnya tinggi, warnanya keluar banget, dan support konten HDR sampai resolusi 4K. Di Netflix juga keluar playback HDR-nya. Buat dipakai siang-siang kena matahari juga aman banget asli. Layarnya masih kelihatan jelas banget. Sayangnya kenikmatan ini tidak didukung oleh stereo speaker. Oh my god, why oh why, masih pakai sistem audio mono. Gemes banget dah. Ya walaupun kualitasnya ya memang bagus-bagus aja sih, dan ada fitur audio booster 150% yang kalau dimentokin pun suaranya ini nggak pecah. Cuma ya tetap sih disayangkan aja ya nggak ada speaker stereo. By the way, buat daily use kita bersentuhan dengan Vantage OS, itu enak banget, clean banget, simple banget, udah jadi salah satu UI favorit beberapa tahun belakangan ini. Experience pakainya juga enteng, fluid, smooth, kayak HP flagship. Nah buat sistemnya, OS-nya dia tuh makan storage 22 GB, nggak ada iklan dan minim bloatware, dan juga banyak kustomisasinya, kayak kita bisa pilih tema, always on display yang pilihannya tuh banyak banget, dan kita bisa atur-atur UI colornya juga. Menurut gua sayangnya nih Vivo masih bertahan di 2 tahun software update aja. So tolong dong tahun depan di produk baru diperpanjang lagi update softwarenya, bisa 3 atau 4 tahun gitu ya. Tapi Vivo ngasih garansi katanya softwarenya ini bakal tetap smooth dan nyaman dipakai sampai dengan 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan. Maksudnya buat pemakaian jangka panjang katanya ini dijamin gak bakal jadi lemot. Nah buat biometric unlock, HP ini punya fingerprint under display dan face unlock, speednya sama-sama cepet. Nah face unlocknya ada fitur buat kasih penerangan tambahan kalau lagi di tempat low light. NFC multifunction juga seperti biasa ada dan bisa dijadiin kartu akses juga. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Akhirnya Vivo V series punya lensa ultrawide yang serius ya. Kamera utamanya dia 50 megapiksel f1.9 dengan ukuran sensor yang cukup gede, 1/1,55 inci, ada PDAF dan OIS, dan lensa ultrawide-nya juga nggak main-main, resolusinya di 50 megapiksel, punya autofocus. Di kondisi yang banyak cahaya proper ya, kamera utamanya bisa menghasilkan gambar yang tajam, dynamic range-nya luas, warnanya vibran walaupun agak sedikit oversaturate. Gua pribadi cukup happy sama kualitas fotonya, bisa diandelin, dan pilihan watermark-nya juga seru, ini ada banyak. Kalau nggak suka warna yang terlalu vivid, kita bisa ganti color style-nya di bagian atas sini ya. Pilihannya ada 3, ada vivid, ada tekstur, dan natural. Jadi ganti aja ke natural, dan juga ada mode food yang lumayan menarik ya. Dia akan ngezoom sedikit, ngebantu buat foto makanan kita lebih detail, jadi bikin makin ngeces. Nah dalam kondisi low light, kamera utamanya bisa menghasilkan detail yang sama baiknya, bisa handling noise dengan optimal, tapi tetap gua menyarankan buat pakai mode night karena bisa mendongkrak kualitas fotonya lebih jos lagi. Gambarnya jadi lebih terang, noise-nya juga lebih minim, jadinya detailnya otomatis juga lebih baik, lebih kaya. Buat videonya, nah dia mentok di 4K 30 fps ya, walaupun belum 60 fps, tapi setidaknya hasil videonya itu gurih banget. Nggak cuma tajam tapi juga stabil.
Oke, yang sedang teman-teman lihat sekarang adalah hasil perekaman dari kamera utama Vivo V30 di 4K 30 fps alias resolusi tertingginya dengan stabilisasinya aktif, tapi ini yang standar ya. Oke, kita coba untuk lari. Nah, kalau yang ini stabilisasinya gua naikin jadi ultra dan dia agak sedikit ngezoom dan resolusinya turun ya, mentok di Full HD 30 fps. Kita coba lari lagi. Lanjut ke lensa kedua 50 MP AF super wide angle. Yes, resolusi sebesar ini jadi bikin kualitasnya nggak jomplang kalau kita bandingin dengan lensa utamanya. Warnanya juga mirip dan detailnya juga nggak kalah. Bisa handling distorsi dengan sangat baik, nggak kelihatan ada distorsi sekalipun motret orang 1 RT ya, sekitar 30-an orang masih muat ya. Buat low lightnya, nah untuk di lensa ultrawide sebenarnya nggak kalah juga sama kamera utamanya. Memang detailnya tentunya tidak sebaik kamera utama dan noise-nya sedikit lebih banyak, tapi menurut gua masih bisa diterima kualitasnya. Jangan lupa juga buat pakai mode night-nya karena serius ini bakal ngebantu banget ya. Dan buat videonya cuma mentok di Full HD 30 fps aja. Nah, ini dari lensa ultra wide Vivo V30. Sayang banget ya, walaupun resolusi udah sama-sama 50 megapiksel, dia tetap mentok di Full HD 30 fps. Tapi dari prefinder sih kelihatan cukup stabil. Dan overall kelihatan kan kalau aura light portraitnya jadi gede kayak gini dan bentuknya jadi kotak. Selain lebih powerful, cahayanya jadi 50% lebih soft. Benefitnya bisa ngasih skin tone yang lebih natural. Memang gak ada obeng ya, ini ngebantu banget buat mode portraitnya. Dan masih sama ada fitur smart lighting control yang bikin kita bisa atur si aura light portraitnya antara jadi lebih warm atau cool. Untuk kamera depannya juga sama, resolusinya 50 megapiksel autofocus, bisa buat grup foto. Kualitasnya haram buat diragukan, tajam, warna dan kontrasnya juga hampir sebaik kamera belakangnya. Sumpah gua demen banget selfie atau wifi pakai handphone ini, kualitas di keadaan low lightnya juga ajib banget. Buat videonya, kamera depannya juga bisa mentok di 4K 30 fps dan ini juga gurih banget. Oke, ini gua rekam pakai kamera depan, tapi ini dengan beautify-nya gua nyalain pakai mode natural ya. Dia resolusinya bisa di Full HD 30 fps. Oke, ini pakai steady face harusnya lebih stabil dan resolusinya ketika pakai steady face ini turun di Full HD 30 fps. Kita coba buat lari. Oke. Nah, kesimpulannya selain speaker yang masih mono, sebenarnya sulit ya untuk mencari yang bisa dicela dari HP ini, apalagi kualitas kameranya hampir sama rata, terutama dengan adanya bantuan Aura Light Portrait yang baru ini yang lebih gede. Beneran efektif, kualitasnya nggak kaleng-kaleng, dan secara desain, layar, OS, intinya experience pakai HP ini memang seasik itu.